rangkaian jawaban untuk Q&A ku di Facebook ya. Berhubung Facebook itu durasinya terbatas untuk di Reels, jadi aku rangkainya di YouTube ya. Karena durasi di Facebook itu durasinya terbatas cuma 1 menit 30 detik ya. Jadi semuanya aku rangkai di YouTube ya. Semoga teman-temanku yang kemarin memberikan pertanyaan itu bisa melihat ini ya, semuanya bisa melihat YouTube ya. Yuk, pertanyaan pertama dari Mbak Eka Dwi Lestari MSI. Mau tanya, rahasia bisa sesabar dan seikhlas Bunda keputusan seberat meninggalkan anak-anak masih kecil. Kalau untuk meninggalkan anak-anak yang masih kecil ya, itu sebenarnya ibu mana sih yang bisa seikhlas ya, tidak ada yang ikhlas meninggalkan anak, tapi karena kita saat itu terjepit sama utang ya, jadinya tidak ada pilihan. Jadi bagaimanapun itu tidak ada yang ikhlas untuk meninggalkan anak, tidak. Jadi sesabar seikhlas apa ya, itu saya tidak seikhlas itu, siapapun itu sama. Pertanyaan kedua, Nak Yon, apa yang bikin betah di luar negeri Mbak selain karena monet? Apa yang buat aku betah di luar negeri? Ya karena tuntutan hidup ya. Setiap anak SD butuh lagi biaya SMP, butuh lagi biaya SMA, butuh lagi biaya kuliah. Itu terus-terusan tuntutan hidup. Semakin anak semakin besar, tuntutan hidupnya, biaya hidupnya semakin tinggi. Jadi dengan terpaksa itu tidak berani pulang ya. Bukan betah, tapi karena tidak berani pulang selagi anak masih membutuhkan biaya ya. Ini ketika aku waktunya mau pulang, Alin nyusul ke Hongkong, jadinya aku harus nemenin dia lagi gitu loh. Jadi itulah, bukan urusan betah tapi urusan tuntutan hidup. Dari Rido Resiboro, Anda kelihatan sabar. Kalau boleh tahu yang motivasi Anda untuk tetap bertahan di Hongkong itu siapa? Anak-anakku ya, karena anak-anakku butuh sekolah, butuh hidup, butuh makan ya kan. Jadi yang motivasi aku untuk tetap bertahan di Hongkong ya mereka. Kalau aku pulang yang mereka makan apa ya? Tidak ada seorang pun di Hongkong memotivasiku untuk tinggal stay di sini, tidak. Tapi karena melihat anak-anakku, masa depan anak-anakku, hidupnya anakku, ya aku jadi mau tidak mau harus bertahan di Hongkong. Selanjutnya Mbak, mau saya tanya, Mbak udah menjadi warga negara Hongkong selamanya. Saya hanya menikah dengan orang Hongkong ya. Statusnya saya, kalau orang menikah dengan orang Hongkong itu dapat KTP residen lalu permanen ya. Tapi pasporku tetap Indonesia. Jadi selama aku tidak melepaskan paspor, tidak mengganti pasporku menjadi paspor Hongkong, itu aku masih warga negara Indonesia ya. Cuma aku dapat KTP Hongkong untuk stay di Hongkong sesukaku gitu. Tapi warga negara aku tetap nationality is Indonesia, dan itu pasporku tidak akan kulepas selamanya. Oke. Selanjutnya dari Triwa Junior, Mbak gimana biar lancar ngomong di depan kamera, enak dilihat. Mbak ngomong soalnya percaya diri aja ya, anggap kamera itu teman kita ya, jadi jangan malu-malu ya, ngomong aja seperti kita ngomong sama teman kita gitu loh. Nggak usah malu, nggak usah terbebani takut ini takut itu, malu ini takut salah ngomong, nggak usah. Jadi anggap kita ngomong biasa dengan teman kita, curhat biasa itu, jadi kita bisa lancar ngomongnya di kamera. Oke. Selanjutnya dari Julia Rahman ya, kan hidup sudah lebih secara ekonomi, maaf ya, kok nggak operasi wajah kayak artis? Nggak minat atau kenapa? Bukan nggak minat atau kenapa ya, kan aku punya duit banyak, aku tidak akan merubah wajahku ya, karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Aku mensyukuri Tuhan membuatku seperti ini, itu Tuhan punya tujuan ya. Jadi aku mensyukurinya, tidak akan dirubah-rubah. Ini anugerah terindah dari Tuhan. Oke, jadi tidak akan ada yang dirubah, biarpun duitku seandainya banyak. Oke, ya doakan semoga duitku banyak.
Dari Yuni Setiawan, Mbak Neng gimana caranya agar tetap kerasan di Hong Kong ninggalin anak di desa masih kecil? Kita berusaha enjoy aja, cari hiburan. Ya, pikiran kita memang tetap akan selalu di Indonesia, tapi carilah hiburan selama di Hong Kong. Kamu suka jalan-jalan, jalan-jalan aja. Kamu suka berteman dengan banyak orang, berteman. Kamu suka berkreasi, berkreativitas. Di sini ada sarana untuk bermusik atau menari atau main olahraga. Di sini tuh ada lengkap ya. Sama sesama komunitas anak-anak TKW di sini banyak ya. Ya ikuti itu aja. Cari hiburan di Hong Kong ya. Dari Fatmawati, Mbak gimana bedanya punya suami orang Cina? Bedanya apa ya? Kalau suami orang Cina itu cuma bedanya dari segi makanan, kita itu harus bikin makanannya khusus dia, masakan Chinese itu aja. Kalau dari sifat ya namanya manusia itu ya seperti itulah. Ya ada baiknya ada buruknya gitu ya. Dari Susi Mulyati, Mbak mau nanya sebagai seorang wanita timur, seberapa sulit untuk mendapatkan chemistry dengan suami orang luar? Kalau chemistry sifat ya, aku orangnya cocokan dengan siapapun ya. Tapi kalau chemistry masalah kultur, kebetulan aku kan nikah sama orang Hong Kong dan budaya orang Hong Kong itu tidak terlalu jauh dari orang Indonesia ya. Untuk sopan santunnya itu hampir sama ya. Aku nggak tahu kalau sama orang bule. Dari Endang-Endang, Mbak Neng pekerja keras selalu fit apa rahasianya? Aku tidak selalu fit ya. Asal kalian tahu aku ini sakit-sakitan ya. Ini sakit itu sakit ya. Nggak ada rahasianya karena aku tidak fit. Aku sering sakit akhir-akhir ini apalagi ya. Dari Sutrami, mau nanya ya Bunda resepnya apa Bun? Bunda kok awet muda, jadi tetap cantik di usia sekarang. Rahasianya itu happy aja, dipakai happy aja, dipakai nyantai, jangan sepaneng. Itu rahasia aku selalu nyantai. Dari Bunga Mawar, Mbak belajar bahasa Hongkong Kanton biar cepat gimana caranya? Jangan takut untuk ngomong terus sama orang ya, nyoba explore terus itu, terus berusaha ngobrol sama orang, lama-lama kamu akan pintar ya. Sama majikan itu usaha keluar itu ngobrol ya. Terus lihat di YouTube, lihat di sosmed loh untuk belajar bahasa Kanton. Dari Novia Nur Ahdi, aku mau tanya Mbak, kok Mbak bisa kuat tuh di Hong Kong sampai lama banget? Tapi aku salut sampean, perempuan luar biasa. Kuat lama banget ya, itu tadi tuntutan hidup ya, tuntutan biaya untuk anak-anakku, jadi aku nggak berani pulang. Dari Rista, Mbak gimana kedekatan kakak dengan keluarga suami kakak? Ya di Hong Kong itu antara keluarga itu, antara saudara itu sebenarnya kulturnya tidak terlalu dekat ya. Kita ketemu aja itu kalau di restoran ya, pas makan di restoran Yamcha. Jadi kita tidak terlalu, memang tidak harus dekat gitu loh. Kalau di Hong Kong itu budayanya itu sesekali aja ketemu di restoran untuk makan bersama. Jadi nggak gimana, emang nggak harus dekat ya itu udah termasuk dekat. Tapi kita tidak yang terus bersama kayak orang Indonesia itu ngumpul bersama terus-terusan gitu, nggak. Jadi ada saatnya untuk makan aja di restorannya, jadi nggak ada kesulitan untuk itu. Enakan mana Mbak cantik, suami Jawa apa suami Hong Kong? Enak dalam segi apanya ini ya? Kalau masalah sifat ya sama aja. Suami itu ada yang baik ada yang enggak ya, sifat-sifatnya ada yang baik ada yang enggak, jadi ya sama aja. Mbak Neng dan suami pernah bertengkar atau berdebat hebat enggak Mbak, sampai diem-dieman atau sampai minggat gitu kayak di sinetron? Dulu sering bertengkar hebat, itu sering dulu ya. Sampai aku lari kejar-kejaran di jalan itu sering ya. Aku jalan kemana diikutin sampai jalan jauh
itu tetap diikutin tuh sering dulu ya. Diem-dieman juga sering. Kalau masalah diem-dieman aku marah, diem berapa hari itu juga sering dulu. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini udah agak jarang ya, karena sudah mulai tua ya. Jadi apa-apa itu mulai dilonggarkan ya, terserah saja. Dari Nini Andini mau tanya, C, kapan terakhir kali Cece merasa kesepian? Kamu tahu nggak, orang yang happy, over happy kelihatannya itu sebenarnya adalah orang yang sangat kesepian. Dari Wita, ceritain pengalaman paling menyenangkan Mbak selama di Hong Kong. Paling happy itu sebenarnya ketika jadi pembantu rumah tangga yang ngerawat anak-anak kembar itu happy banget sih ya. Pengalaman menyenangkan di situ itu sangat happy. Selama 6 tahun itu happy terus setiap harinya, karena ya anak-anaknya lucu. Satu. Kedua, ketika kerja di pom bensin itu happy banget karena tamu-tamunya itu ketemu setiap hari dengan banyak orang gitu. Jadi dengan banyak orang yang beraneka ragam orangnya, jadi banyak cerita di situ, banyak pengalaman yang menyenangkan di situ ya. Salah satunya ketemu bule dari Amerika yang tiba-tiba ngasih aku uang 80 juta itu sangat menyenangkan. Sangat mengharukan ya. Dari Husnul Amanah, bagaimana bisa tetap kuat dan tegar di tengah gempuran dunia yang keras dan kejam? Aku selalu percaya Tuhan ada di sampingku. Tuhan, aku di backingin sama Tuhan. Jadi ketika aku tidak kuat, Tuhan pasti akan mengangkatku, akan merengkuh bahuku untuk membantuku. Jadi aku selalu kuat gitu loh, merasa kuat karena aku merasa tidak pernah sendirian ya. Dari Raya Rain, Mbak pernah nggak bertanya dalam diri, Mbak kan udah punya semuanya, kemudian kira-kira masa tua Mbak pengen Mbak habiskan di mana ya kira-kira? Kalau aku pinginnya ya, aku kerja dulu sampai tidak mampu kerja ya, sampai tua. Ketika aku sudah tidak mampu kerja, terus aku punya tabungan yang cukup, lalu aku pengen pulang ke Indonesia ya, menikmati hari-hariku di Indonesia ya. Tentu aku pengen di negaraku sendiri untuk menghabiskan masa tuaku ya. Jadi aku pengen pensiun di Indonesia, dan my dream is punya sebuah rumah yang dikelilingi banyak kebun sayuran, banyak tomat, cabai, semuanya ada lengkap ya. Tapi bukan aku yang nanam, aku tinggal yang menti-menti aja. Jadi aku pengen punya tukang kebun. My dream ya, punya rumah yang ada kebunnya, yang ada kolam ikannya. That's untuk sementara segitu aja ya. Ya, pertanyaan dari kalian akan berlanjut selanjutnya. Untuk kalian yang mau tahu aja jawaban kalian, untuk yang mau aja jawaban dari semua pertanyaan kalian ya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. See you next video.